Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Padilah dari kelas Cikarang. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari jurnal ilmiah saya mengenai pentingnya pendidikan anti korupsi pada anak usia dini. Materi pembahasannya antara lain yang pertama dari pendahuluan, kemudian metode penelitian, hasil pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Kita masuk ke pendahuluan. Korupsi di Indonesia telah mengakar di berbagai sendi kehidupan. Hampir di setiap lembaga pemerintah tidak lepas dari praktik korupsi. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Lembaga Transparansi Internasional menyebutkan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia, atau biasa disebut IPK, mengalami penurunan. Skor 0 artinya banyak praktek korupsi di negara tersebut. Sebaliknya, skor 100 menandakan negara tersebut bersih dari korupsi. Pada tahun 2002, Indonesia memperoleh peringkat 110 dari 180 negara di dunia yang disurvei oleh Transparansi Internasional dengan skor IPK 34 poin. Skor IPK Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 38 poin. Sumber dari website resminya transparency.org. Keadaan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perlu adanya berbagai upaya untuk memberantas dan mencegah korupsi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu melakukan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi melalui berbagai upaya untuk mendorong generasi mendatang mengembangkan sikap menolak terhadap setiap bentuk korupsi. Salah satu upaya penerapan pendidikan anti korupsi dapat dimulai dengan mengenalkan bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, kemudian dilakukan penerapan nilai-nilai anti korupsi pada anak usia dini. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu metode penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan, saya menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan hasil penelitian dengan penjelasan-penjelasan yang rasional objektif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan seberapa pentingnya pendidikan anti korupsi pada anak usia dini. Untuk subjek penelitiannya yaitu anak usia dini, dan data yang diperlukan dikumpulkan dengan menggunakan kajian pustaka, yaitu mengumpulkan data-data dari beberapa sumber seperti buku, jurnal, dan sumber-sumber lainnya. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pengenalan bentuk korupsi. Sebelum pembahasan tentang pendidikan anti korupsi dimulai, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja bentuk dan jenis korupsi. Dikutip dari buku Memahami untuk Membasmi, berdasarkan 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Cungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan lagi menjadi 7 tindak pidana korupsi. Antara lain, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan terakhir gratifikasi. Pendidikan anti korupsi membangun karakter. Menurut Tiza dalam bukunya yang dikutip tahun 2019, pendidikan anti korupsi merupakan salah satu bagian penting dalam pembentukan karakter anak yang memiliki integritas tinggi. Dikutip dari buku Pendidikan Anti Korupsi, modul penguatan nilai-nilai anti korupsi pada pendidikan dasar dan menengah, terdapat 4 prinsip pendidikan anti korupsi yang mengarah pada penguatan pembangunan karakter. Antara lain, 1. Sebagai bagian dari pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi bersifat jangka panjang. Dimulai sejak peserta didik masuk ke satuan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Yang kedua, sebagaimana pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi dipengaruhi oleh perbedaan setiap tahap perkembangan anak. Yang ketiga, pendidikan anti korupsi harus bertumbuh memadukan antara pemahaman, penyadaran, dan pengalaman di semua segi kehidupan secara konsisten. Proses ini berlangsung keluarga, sekolah, dan lingkungan atau masyarakat, serta komunitas-komunitas yang dekat dengan kehidupan anak, baik pada tataran sosial maupun budaya. Ki Hajar Dewantara pernah menyebutkan terdapat 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan
yakni apa yang ia sebut sebagai alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Secara lebih luas, alam perguruan atau sekolah meliputi di kelas dan di luar kelas, sedangkan alam pergerakan pemuda meliputi teman bermain dan masyarakat. Untuk grafiknya bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Dan yang terakhir, nomor 4, pendidikan anti korupsi merupakan bagian integral dari pendidikan karakter generasi muda. Hal ini sangat bergantung pada dua faktor besar. Pertama, motivasi individu. Artinya merupakan pendidikan karakter anti korupsi. Meskipun pendidikan anti korupsi berjalan baik, tetapi selama motivasi individu untuk korupsi tidak berkurang, maka efektivitas sosialisasi nilai-nilai anti korupsi masih dipertanyakan. Kedua, kesempatan untuk melakukan korupsi merupakan salah satu faktor yang dapat mengikis habis penanaman nilai-nilai baik anti korupsi. Upaya pencegahan dengan 9 nilai anti korupsi. Dikutip dari website aclc.kpk.go.id, dalam upaya pencegahan terjadinya tindakan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disingkat KPK memiliki rumusan 9 nilai anti korupsi yang juga dikenal sebagai 9 nilai integritas. Kesembilan nilai itu antara lain 1. Jujur, 2. Peduli, 3. Mandiri, 4. Disiplin, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Sederhana, 8. Berani, dan yang terakhir 9. Adil. Agar anak dapat menerapkan 9 nilai integritas yang disebutkan tadi, dibutuhkan pihak lain yang bisa dijadikan contoh agar mereka selalu menerapkan nilai-nilai tersebut. Disinilah peran orang tua, guru, dan semua orang dewasa untuk menjadi role model dalam menguatkan nilai-nilai integritas pada anak usia dini. Dikutip dalam buku Pendidikan Anti Korupsi, modul penguatan nilai anti korupsi pendidikan dasar dan menengah, berikut adalah langkah yang dapat dilakukan untuk menguatkan nilai anti korupsi pada anak. Yang pertama, amalkan perilaku anti korupsi secara konsisten. Jadi, orang tua harus terus mengamalkan perilaku anti korupsi 9 nilai tersebut secara konsisten agar anak selalu menirunya. Yang kedua, perkenalkan simbol-simbol yang bisa dijadikan acuan untuk anak mengikuti 9 nilai anti korupsi. Yang tiga, perbanyak kegiatan atau event yang menggugah anak untuk bisa mengamalkan 9 nilai anti korupsi. 4. Deklarasikan bahwa diri Anda anti korupsi. Karena Anda yang menjadi role model sebagai orang dewasa, kita harus mendeklarasikan bahwa diri Anda sendiri adalah anti korupsi, agar kemudian anak mengikutinya. Yang kelima, berikan apresiasi kepada anak yang melakukan pengamalan 9 nilai anti korupsi. Dan yang keenam, buat evaluasi yang kreatif dan inovatif agar anak selalu semangat untuk menjalankan 9 nilai anti korupsi tersebut. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu dalam membangun generasi anti korupsi, saat ini harusnya dimulai dengan membangun karakter sejak usia sedini mungkin. Membangun karakter atau karakter building adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus sampai pada terbentuknya pribadi manusia yang memiliki prinsip yang kuat. Sehingga jika ditempa situasi bagaimanapun, tetap akan menjadi pribadi yang kuat, memegang prinsip, dan lingkungan akan mengenal dirinya sebagai pribadi yang berintegritas. Tidak berarti sampai situ, peran orang tua, guru, dan semua orang dewasa sangat penting untuk menjadi role model agar mereka selalu menerapkan nilai-nilai integritas tersebut. Berikut adalah daftar pustaka yang saya kutip. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silahkan diajukan DM via WhatsApp. Dan itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.